Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah atau biasa dipanggil Ana. Saya dari kelas 11 Saintek 6. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan menampilkan kepada kalian beberapa video terkait dengan materi pembelajaran kita. Nah, masing-masing dari materi tersebut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Setiawan akan membawakan materi seputar mikroskop. Mikroskop adalah alat bantu melihat jasad renik atau benda yang berukuran sangat kecil. Bagian-bagian mikroskop. Mikroskop memiliki dua bagian, yaitu bagian optik dan bagian mekanis. Bagian optik terdiri dari lensa okuler, lensa objektif, kondensor, diafragma, dan reflektor. Bagian mekanis terdiri dari lensa lengan mikroskop, kaki mikroskop, tubus, revolver, mikrometer, dan meja perapat. B. Jenis-jenis mikroskop. Mikroskop berdasarkan sumber cahaya dan alat pembesarannya terdapat dua jenis mikroskop, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Putri. Di sini saya akan membacakan mengenai komposisi sel, bagian sel yaitu membran sel dan membran plasma, satu yaitu nukleus dan bagian-bagian pada nukleus. Yang pertama ada komposisi sel. Sel merupakan bagian terkecil makhluk hidup, tetapi sel memiliki bagian-bagian penyusun yang lebih kecil. Pada bagian tersebut aktivitas di dalam sel, terjadi aktivitas di dalam sel. Dan yang pertama ada satu, membran sel dan membran plasma. Membran sel adalah bagian paling luar yang membatasi isi sel dengan lingkungan. Sedangkan membran plasma adalah pada sel tumbuhan, terletak di antara dinding sel dan isi sel tersebut. Yang kedua ada nukleus. Yang kedua ada nukleus atau inti sel. Nukleus adalah struktur berbentuk bulat dan terletak di tengah-tengah sel. Nukleus adalah bagian terpenting bagi kehidupan sel, sebab nukleus mengendalikan seluruh aktivitas yang terjadi di sel. Dan nukleus bertugas mengontrol kegiatan yang terjadi di sitoplasma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Enggi Rizkyani Putri akan membawa materi tentang sitoplasma dan mitokondria. Sebagian besar penyusun sitoplasma adalah air. Di dalam sitoplasma terdapat molekul-molekul kecil seperti garam, gula, asam amino, asam lemak, nukleotida, vitamin, dan gas tertentu, serta ion dan protein. Fungsi sitoplasma adalah sebagai tempat pergerakan organel-organel dalam aluran sitoplasma. Fungsi sitoplasma adalah sebagai tempat pergerakan organel-organel dalam aliran sitoplasma. Yang kedua, substansi simpanan dalam sitoplasma. Yang ketiga, jaringan yang strukturnya seperti filamen dan serabut yang saling berhubungan. Lanjut ke mitokondria. Mitokondria merupakan benda-benda bulat atau batang yang ukurannya berkisar antara 0,2 sampai 0,5 mikrometer. Fungsi utama mitokondria adalah menghasilkan energi bagi tubuh. Struktur mitokondria terdiri dari membran ganda yang terbuat dari membran luar dan membran dalam. Saya akan menjelaskan materi tentang ribosom. Merupakan organel berbentuk butiran-butiran yang tersusun atas RNA dan protein. Ribosom dapat terikat pada membran retikulum endoplasma dan terdapat bebas pada matriks sitoplasma. Ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma berfungsi menyintetis protein-protein untuk disekresikan keluar sel, sedangkan ribosom bebas berfungsi menyintetis protein untuk keperluan sel itu sendiri.
Baik, perkenalkan nama saya Arman Hidayat. Saya di sini akan menjelaskan tentang retikulum endoplasma atau biasa kita sebut dengan RE. Retikulum endoplasma terdiri atas rongga atau kantong-kantong yang tersebar seperti jala di bagian sitoplasma. Bentuknya seperti vesikula, tubula, dan cisternae. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua bagian. Ada retikulum endoplasma yang halus dan retikulum endoplasma yang kasar. Retikulum endoplasma yang kasar berfungsi untuk pembentukan membran sel dan tempat terjadinya sintesis protein. Sedangkan retikulum endoplasma yang halus berfungsi untuk menyimpan lemak dan kalsium serta untuk menetralisir racun. Retikulum endoplasma yang kasar memiliki ribosom pada bagian permukaan kulitnya, sehingga terlihat kasar saat dilihat menggunakan mikroskop elektron. Sedangkan retikulum endoplasma yang halus tidak memiliki ribosom pada bagian kulit atau bagian permukaannya. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang retikulum endoplasma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan geologi terdiri atas anyaman saluran yang tidak teratur yang tampak seperti susunan membran yang sejajar tanpa geragula. Badan geologi digunakan sebagai tempat menimbun sementara protein dan zat-zat lainnya yang dibuat